down, I know you got me, baby. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di channel Belajar Bersama dari Buku. Nah, saya akan review semua buku yang saya baca selama saya 1 tahun ke belakang, dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Ada berapa buku sih yang saya baca selama saya 1 tahun? Tada! Ada 7 buku teman-teman, dan 7 buku ini sesuai dengan kondisi saya atau kebutuhan saya pribadi. Oke, langsung saja saya review. Yang pertama yang saya baca adalah buku pertama saya yang saya beli, yaitu Obat Malas Dosis Tinggi 2, edisi kedua, yaitu karya Khalifah Bisma Sanjaya. Nah, buku ini menceritakan tentang kemalasan. Yang pertama ya, di bab pertama ini menceritakan tentang perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu orang tua kita atau nenek kita, kakek kita itu ketika mau masak, salah satu contoh ketika mau masak itu masih menggunakan kayu bakar, masih mencari kayu kering, masih menghidupkan, itu susah banget, tapi bisa menyelesaikan. Tapi kenapa zaman sekarang yang sudah ada fasilitas seperti sudah ada magicom, kompor, gas dan lain sebagainya, malah beli di warung. Nah, itu kan bisa dikatakan malas ya, males ya. Kalau ada yang gampang, kenapa yang susah? Padahal masak sendiri tuh lebih sehat dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, bisa teman-teman baca dan bisa beli di online juga bisa, dan bisa beli di Shopee atau di Gramedia terdekat. Ini sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman yang saat ini merasakan apa yang saya rasakan dulu, yaitu malas, mager dan lain sebagainya. Ini bahasanya sangat mengerti dan sangat gampang untuk dibaca, sangat cocok untuk teman-teman yang berkembang atau biar tidak malas lagi. Yang kedua yaitu buku The Psychology of Money. Nah, kenapa saya beli buku ini teman-teman? Yang pertama, jujur saya adalah salah satu orang yang susah banget untuk mengatur keuangan saya secara pribadi. Nah, ketika saya pegang uang, saya bingung cara mengelolanya gimana, saya bingung mau kemanain, saya bingung mau disimpannya di mana, intinya bingung gitu. Nah, akhirnya saya membeli buku ini dan saya mendapatkan solusi terbaik untuk mengatur uang supaya semakin efektif. Dan buku ini dari segi bahasa lumayan sulit dimengerti, tapi kalau teman-teman hobinya baca, ini harus dipaham terhadap apa yang dibaca, dan sangat menarik. Buku ini menceritakan kisah-kisah sejarah yang masalah terhadap finansial gitu, sejarah kayak Bill Gates, kenapa Bill Gates, sejarahnya Bill Gates dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Yang ketiga ada buku Menuju Industri 5.0 karya Khalifah Habib dan Hasna Wijayati. Nah, buku ini teman-teman sengaja saya beli karena saya berpikir bahwasanya sekarang ini dunia yang serba cepat, teknologi dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai human capital tidak mengikuti perkembangan zaman 5.0, bisa dikatakan kita adalah generasi Gen Z yang sangat ketinggalan zaman. Di dalam buku ini diceritakan bahwasanya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu akan digantikan oleh robot. Dan bagaimana sih tenaga sumber daya manusia yang tetap bertahan dibutuhkan di dunia pekerjaan di 5 tahun ke depan. Jadi buku ini secara tidak langsung memberikan kita arahan atau pandangan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kalah dengan robot gitu, supaya kita tidak kalah dengan AI, bisa dikatakan seperti itu. Makanya ada solusi terbaik. Yang keempat yaitu benar, merasa pintar bodoh saja tak punya. Nah, buku ini itu diceritakan oleh Usdi Mathari
itu dari Mojok, tulisan Mojok yang dirangkap menjadi buku yang tokoh utamanya ini Cadalhom, yang bisa dikatakan Cadalhom ini orang yang kurang waras atau sangat menyeleneh di warga itu. Ini diceritakan 2 tahun selama bulan Ramadan saja. Nah, jadi Cadalhom ini adalah orang yang kurang waras tapi berpikiran yang radikal seperti itu, terkait agama dan ras, juga tentang spiritual dan lain sebagainya yang seharusnya difikirkan oleh kita, tapi kenapa kita nggak kepikiran itu. Nah, intinya sangat bagus pemikirannya Cadalhom itu tentang agama dan spiritualisme. Dan yang menarik saya sangat ingat kutipan dari buku ini, yaitu yang dari Cadalhom, sangat ingat sampai sekarang adalah, kenapa orang yang berhaji saja yang dihormati? Kenapa orang yang sholat, puasa, berzakat itu tidak mendapatkan penghargaan yang sama? Kenapa orang haji aja yang mendapatkan penghargaan? Salah satu contoh, ketika orang berhaji disebutnya atau dipanggil oleh Pak Haji atau Bu Haji. Nah, kenapa orang yang sholat, puasa, dan berzakat itu tidak dipanggil Pak Sholat, Pak Puasa, dan Pak Zakat? Nah, ini yang sangat saya ingat sampai sekarang, dan menurut saya ada benernya juga, tapi ya menurut teman-teman bisa dibaca saja. Ini didapatkan bisa dengan cara online, juga bisa dengan datang langsung ke toko buku terdekat. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada buku yang judulnya Perbaiki Diri, Perbarui Hati, karyanya A.R. Sohibul. Nah, ini menurut saya buku yang sangat bagus dan religius, karena ada hadis-hadisnya kayak gitu. Nah, buku ini tujuannya untuk mengupgrade diri kita supaya menjadi lebih baik lagi dengan tingkah laku kita, baik dengan akhlak kita, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan bukan hanya diri kita yang di-upgrade, namun hati kita, kolbu kita itu juga harus berprasangka baik gitu. Karena teman-teman, karena cuma kalau hanya diri kita aja yang menjadi lebih baik tapi hati kita tidak, itu percuma. Harus semuanya baik. Karena kata Nabi, jika di dalam tubuhnya anak Adam ada segumpal daging, kalau daging itu baik maka seluruhnya akan baik, dan bila daging itu buruk maka seluruhnya akan buruk. Nah, maka dari itu pentingnya untuk menjaga hati kita, berprasangka baik kepada siapapun. Selanjutnya, buku Jalan Sehat dengan Sport Terapi. Nah, saya sengaja teman-teman untuk membeli buku ini karena sekarang lagi banyak kumunya orang-orang pemuda itu berolahraga, salah satunya olahraga lari atau jogging atau berjalan. Nah, yang jadi problem di FOMO itu, terkadang orang gengsi ketika lari bersama temennya, itu untuk berhenti duluan tuh gengsi. Padahal orang itu beda tuh kapasitas daya tahan tubuhnya sama temennya gitu. Akhirnya apa yang terjadi, bisa berakibatkan fatal gitu, karena kurang terbiasa untuk lari yang lama terus dipaksakan, ya bisa fatal teman-teman. Nah, saya membeli buku ini dan saya pelajari bahwasanya supaya ketika saya saat berolahraga, saya tidak hanya mengikuti hawa nafsu saja gitu, tapi sesuai kebutuhan saya. Kalau seharusnya jalan kaki, jangan paksakan lari gitu. Kalau seharusnya kita jogging, ya jogging, jangan dipaksakan untuk berlari. Sesuai kondisi badan kita, fitnya gimana dan sehatnya gimana. Karena apapun sesuatu yang berlebihan itu tidak baik walaupun itu positif. Dan di buku ini juga diajarkan teman-teman bahwasanya bagi pemula itu
itu jangan langsung berlari, tapi berjalan kaki minimal 5.000 langkah per hari, atau bisa 2 kilo, 3 kilo, atau 5 kilo per hari. Jalan kaki aja, gak usah lari. Kalau sudah 2 minggu itu baru tingkatkan kapasitas, bisa berlari dan lain-lain sebagainya. Intinya kalau bagi pemula jangan paksakan berlari, takut terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan. Yang terakhir, nah ini yang paling menarik karena tentang bisnis. Kenapa saya beli buku ini? Karena saya tertarik dengan dunia bisnis. Karena ketika saya berbisnis saya bingung mau mulai dari mana, mau konsep dari mana, mau dari mana. Dan buku ini adalah solusi terbaik bagi saya ketika saya ingin memulai bisnis. Kata Bob Sadino yang dicantumkan di buku ini, di dalam buku ini adalah kalau kita ingin membuka usaha jangan banyak terlalu mikir, kata Bob Sadino. Sudah jalanin saja, apa yang telah direncanakan jalanin, kerjakan. Kalau berhasil itu adalah rezeki kita. Kalau gagal buat pelajaran dan kembangkan lebih baik lagi untuk depan. Jadi kalau usaha banyak mikir, nah ini untung nggak ya, ini rugi nggak ya, takut rugi. Itu saya yakin, kata Bob Sadino, itu nggak akan mulai usahanya. Jadi kalau teman-teman pengen buka bisnis, usaha, saya rekomen untuk baca buku ini karena sangat bagus ide-ide dari Bob Sadino yang out of the box. Seperti itu. Oke. Mungkin hanya itu untuk review buku untuk kali ini, dan selanjutnya saya akan review buku yang lebih menarik lagi. Stay tune dan see you next time video.